Pernahkah Anda membayangkan pertarungan epik antara dua prajurit legendaris dari belahan dunia yang berbeda? Hari ini kita akan menyaksikan duel imajinatif antara ksatria Eropa dan samurai Jepang. Dua ikon perang yang telah menginspirasi generasi demi generasi. Ksatria abad pertengahan Eropa, yang berjaya antara abad ke-11 hingga 15, adalah simbol keberanian dan kehormatan di dunia barat. Mereka dikenal dengan baju zirah besi yang berat dan keterampilan bertarung di atas kuda. Di sisi lain dunia, samurai Jepang muncul sebagai kelas prajurit elit pada abad ke-9 dan terus berkembang hingga akhir era feodal Jepang di abad ke-19. Mereka terkenal dengan keahlian berpedang yang luar biasa dan dedikasi mereka terhadap jalan Bushido, meskipun berasal dari budaya yang sangat berbeda. Baik ksatria maupun samurai memiliki kode etik yang kuat yang mengatur perilaku mereka. Ksatria hidup dengan prinsip chivalry, yang menekankan keberanian, loyalitas, dan kewajiban untuk melindungi yang lemah. Mereka diharapkan untuk bersikap sopan, murah hati, dan selalu siap membela kehormatan mereka. Sementara itu, samurai mengikuti Bushido, jalan prajurit, yang mengajarkan kesetiaan tanpa syarat kepada tuan mereka, menjaga kehormatan dengan harga apapun, dan mengejar kesempurnaan dalam seni bela diri, terutama dalam penggunaan pedang. Perbedaan budaya ini tercermin dalam perlengkapan tempur mereka. Ksatria Eropa terkenal dengan baju zirah besi yang berat dan kokoh. Armor ini memberikan perlindungan luar biasa terhadap senjata musuh, tetapi juga membatasi mobilitas pemakainya. Senjata utama ksatria adalah longsword, pedang panjang dua tangan yang kuat untuk menebas dan menusuk, serta perisai besar untuk pertahanan tambahan. Di medan perang, ksatria seringkali menggunakan tombak panjang saat bertempur di atas kuda. Samurai sebaliknya mengenakan armor yang lebih ringan terbuat dari lempeng-lempeng kecil yang disusun berlapis, memberikan perlindungan yang baik tanpa mengorbankan kelincahan. Senjata ikonik mereka adalah katana, pedang melengkung yang tajam luar biasa, sering dipasangkan dengan wakizashi yang lebih pendek. Kombinasi ini memungkinkan samurai untuk beralih antara serangan jarak dekat yang mematikan dan pertahanan yang cepat. Strategi pertempuran kedua prajurit ini juga sangat berbeda. Ksatria Eropa terkenal dengan serangan kavaleri berat mereka. Membentuk formasi rapat, mereka akan memacu kuda-kuda mereka ke arah musuh, menggunakan momentum dan kekuatan untuk menembus barisan lawan. Setelah kontak awal, mereka akan beralih ke pertarungan jarak dekat, menggunakan kekuatan fisik dan senjata berat mereka untuk menghancurkan musuh. Samurai di sisi lain lebih mengandalkan mobilitas dan presisi. Mereka mahir dalam taktik hit and run, menggunakan kecepatan dan kelincahan untuk menyerang titik-titik lemah musuh sebelum mundur dengan cepat. Banyak samurai juga ahli dalam panahan berkuda, mampu melepaskan tembakan mematikan sambil bergerak cepat di medan perang. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka mengandalkan teknik pedang yang sangat terlatih, mencari celah dalam pertahanan lawan untuk melancarkan serangan yang mematikan. Jika kedua prajurit ini bertemu dalam duel, siapakah yang akan menang? Ini pertanyaan yang sulit dijawab, karena keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Armor berat ksatria akan sulit ditembus oleh katana samurai, tetapi juga akan membatasi gerakan mereka. Samurai akan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kelincahan, tetapi mungkin kesulitan menghadapi kekuatan mentah dan senjata berat ksatria. Dalam simulasi pertarungan hipotetis, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jika pertarungan terjadi di medan terbuka, ksatria mungkin memiliki keunggulan dengan kemampuan kavaleri mereka. Namun di medan yang lebih sempit atau berhutan, kelincahan samurai bisa menjadi penentu. Faktor penting lainnya adalah pengalaman individu dan tingkat keterampilan masing-masing prajurit. Satu skenario yang mungkin terjadi adalah samurai menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan langsung ksatria, sambil mencari celah dalam armor lawannya. Ksatria di sisi lain akan berusaha menggunakan kekuatan dan jangkauan senjatanya untuk menjaga samurai tetap pada jarak aman. Pertarungan mungkin akan berlangsung lama, dengan kedua pihak saling mengukur kekuatan dan mencari kelemahan. Pada akhirnya, hasil pertarungan mungkin akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti stamina, taktik, dan bahkan keberuntungan. Namun, terlepas dari siapa yang menang dalam duel hipotetis ini, tidak dapat dipungkiri bahwa baik ksatria maupun samurai telah meninggalkan warisan yang luar biasa dalam sejarah dan budaya dunia. Pengaruh ksatria dan samurai masih terasa hingga hari ini. Konsep chivalry telah membentuk ideal maskulinitas dan kehormatan di barat, sementara Bushido terus mempengaruhi etika kerja dan nilai-nilai sosial di Jepang. Dalam dunia militer modern, banyak unit elit masih menganut nilai-nilai seperti keberanian, loyalitas,
dan pengabdian yang menjadi inti dari kode etik kedua prajurit legendaris ini. Di dunia hiburan, ksatria, dan samurai, terus menjadi sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Film-film epik, serial TV, buku, dan video game sering menampilkan karakter yang didasarkan pada figur-figur heroik ini. Bahkan dalam olahraga bela diri modern, kita dapat melihat pengaruh teknik pedang samurai dalam kendo. Sementara turnamen jousting masih diadakan sebagai penghormatan terhadap tradisi ksatria, terlepas dari perbedaan budaya dan gaya bertarung mereka. Ksatria dan samurai memiliki banyak kesamaan yang mendasar. Keduanya mewakili ideal tertinggi dari prajurit di zaman mereka. Menggabungkan keterampilan tempur dengan kode etik yang ketat dan dedikasi terhadap tugas. Mereka adalah contoh bagaimana manusia dapat menggabungkan kekuatan fisik dengan disiplin mental dan spiritual. Meskipun era ksatria dan samurai telah lama berlalu, nilai-nilai yang mereka perjuangkan, keberanian, kehormatan, loyalitas, dan pengabdian pada tugas tetap relevan hingga saat ini. Dalam dunia yang seringkali tampak kacau dan tidak pasti, figur-figur legendaris ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki prinsip dan bertindak dengan integritas. Jadi siapa yang akan menang dalam duel legendaris antara ksatria dan samurai? Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang dapat kita pelajari dari kedua tradisi prajurit ini? Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai mereka dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita dapat menjadi prajurit modern yang membela kebenaran dan keadilan dalam masyarakat kita? Saat kita mengakhiri perjalanan imajiner ini melalui sejarah dan budaya, mari kita renungkan warisan ksatria dan samurai. Mungkin dengan memahami dan menghargai tradisi-tradisi ini, kita dapat menemukan inspirasi untuk menghadapi tantangan zaman kita sendiri dengan keberanian, kehormatan, dan dedikasi yang sama.